baiknya kita berdoa. Karena apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Siapa ketua kelasnya? Ya, Orin silahkan. Selamat pagi Anda semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Hadir semua, Bu. Luar biasa, beri aplaus dulu untuk kita semua. Nah, sebelum kita melakukan kuis, Ibu pengen tahu nih perasaan Anda semuanya pada pagi hari ini. Siapa yang lagi senang? Siapa yang lagi sedih? Saya Marah? Tipa. Rifa kenapa bahagia hari ini? Wah, luar biasa sekali. Beri aplaus untuk Rifa. Ya Mima kenapa sedih? Nah, lain kali hati-hati ya Mima, biar tidak jatuh lagi. Orin kenapa marah? Ya lain kali bangunnya cepat ya, buat alarmnya biar gak terlambat lagi. Oke, untuk Anda semuanya yang lagi sedih dan marah, coba tenangkan dirinya dan buang pikiran yang membuat perasaan kamu tidak nyaman agar pada pembelajaran nanti Anda semuanya dapat fokus dan dapat mendapatkan nilai prioritas dan posibilitas tertinggi. Paham Anda semuanya? Oke. Nah, sebelum kita kuis, ada yang ingin Ibu sampaikan di mana Ibu akan mengasih reward kepada peserta didik yang prioritas dan posibilitasnya itu tertinggi 1, 2, dan 3, itu akan mendapatkan plus 5. Nah, apabila Anda juga aktif pada saat pembelajaran pada pagi hari ini, akan mendapatkan nilai plus 5. Paham Anda semuanya? Oke, Ibu pengen tahu nih, siapa yang tadi malam sudah belajar? Saya, Bu. Wah, luar biasa semuanya pada belajar nih. Pasti nanti pas pretestnya mendapatkan nilai yang bagus. Nah, Ibu semuanya keluarkan handphonenya, kita akan melaksanakan pretest. Nah, ini ada kodenya itu 828710 dan bisa juga di-scan barcode ya. Baik, Bu. Oke, yang baru join ini ada Zaya dan Lisa, yang lain silahkan. Oke, udah semuanya kan Anda? Sudah, Bu. Oke, Ibu mulai ya. Untuk Lisa, Zaya. Peristiwa yang terjadi selama fase propase dalam mengalami mitosis adalah Nah, saya mau baca. Ya, Mima. Sel yang mengalami pembelahan mitosis akan menghasilkan 2 sel anak dengan jumlah kromosom sama dengan sel induknya, Bu. Ya. Bu, Ya, Mima. organisme yang mengalami pembelahan mitosis akan menghasilkan sel dengan sifat Siapa mau baca lagi? Ya, Bu. Ya, Lisa. manakah pernyataan berikut yang benar mengenai mitosis? Mitosis menghasilkan sel anak yang identik dengan sel induk. Oke. Ada lagi mau baca? Ya, Fitri. Fungsi utama dari pembelahan mitosis adalah pertumbuhan dan perbaikan jaringan, Bu. Ya, lagi. Saya, Bu. Ya, saya. Pada fase metafase kromosom berada di tengah ekstrak atau bidang ekuator, Bu. Ada yang mau baca lagi, ya, Orin? Ciri utama dari fase anafase dalam pembelahan mitosis adalah Romantika dalam bentuk perlawanan. Ada yang mau baca lagi? Ya, Lisa. urutan fase dalam pembelahan mitosis yang benar adalah Profase, metafase, anafase, telofase. Ini ada yang salah nih. Jawaban yang benarnya itu profase, metafase, anafase, telofase ya. Ya, Bu. Nah, siapa mau baca lagi? Teori yang berperan dalam pemisahan kromatis saat anafase adalah Sentromer. Nah, di sini ada 2 yang salah. Jawaban benarnya itu sentromer ya. Ya, Bu. Nah, siapa lagi mau baca? apa yang terjadi jika mitosis tidak berjalan dengan sempurna? Terjadi pembentukan sel yang abnormal. Nah, di sini masih ada juga yang salah. Jawaban benarnya itu terjadi pembentukan sel yang abnormal. Baik, Bu. Oke, tadi. Oke, Anda semuanya, ada yang tahu kita belajar apa pada pagi hari ini? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang pembelahan sel mitosis. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang materi pembelahan mitosis. Ada yang tahu apa itu pembelahan mitosis? Ya, Yamima silahkan. Ya, betul sekali. Beri aplaus untuk Yamima. Nah, pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang tanpa melibatkan tahapan pembelahan. Sedangkan pembelahan mitosis itu yaitu pembelahan sel yang mengalami tahapan pembelahan. Ada yang tahu apa saja tahap pembelahan pada sel mitosis? Ya, Cindi. Ya, betul sekali. Beri aplaus untuk Cindi. Nah, Anda semuanya, Ibu pengen tahu apakah Anda pernah terjatuh sehingga terluka? Nah, mengapa luka tersebut dapat menutup seperti semula? Ada yang bisa jawab? Ya, Orin silakan. Ya, betul sekali. Beri aplaus untuk Orin. Nah, Anda semuanya, ketika kita terjatuh, disinilah regenerasi sel mengalami perbaikan yang dimana sel-sel yang rusak itu dapat kembali seperti semula, yang dimana itu melibatkan pembelahan sel mitosis. Nah, makanya ketika kita jatuh, yang awalnya itu kan mengalami luka seperti di gambar, nanti itu bisa tertutup kembali atau sembuh. Nah, Anda semuanya, karena adanya pembelahan sel mitosis ini, yang dimana melibatkan tubuh kita untuk terus berkembang dan memperbaiki regenerasi. Nah, dimana kan sel-sel itu terus mengalami pembelahan tanpa henti. Adanya pembelahan sel mitosis yang membuat tubuh kita berkembang, memperbaiki diri dan beradaptasi dengan berbagai kondisi, yang dimana setiap sel yang ada di tubuh kita ini bekerja tanpa henti untuk bertumbuh. Oleh karena itu kita harus bersyukur karena Tuhan telah menciptakan kita sangat sempurna, bahkan
di mana tubuh kita ini juga banyak sel-sel. Nah, kita harus belajar dari sel, di mana kita harus terus berkembang dari diri kita dan jangan pernah berhenti untuk belajar, karena setiap apa yang kita pelajari itu menjadi peluang kita untuk di masa depan. Nah, Anda semuanya ingin bertanya nih, pernahkah Anda semuanya bertanya bagaimana tubuh kita bisa bertumbuh dari bayi hingga dewasa? Nah, itu mau Anda semuanya perhatikan video berikut. Anda semuanya, apa perubahan fisik yang Anda amati dari bayi hingga dewasa dalam video tersebut? Ya, bisa, silakan. Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Lisan. Ada yang ingin menambah? Cukup? Cukup. Oke, beri aplaus untuk Lisan. Nah, sekarang menurut Anda bagaimana tubuh bisa tumbuh dan berkembang dari bayi hingga dewasa? Ya, Zaya, silakan. Oke, ada yang ingin menambahkan? Ya, Orin, silakan. Ya, ada yang ingin menambahkan lagi? Cukup? Ya, betul sekali yang dikatakan oleh Lisa dan Orin. Beri aplaus untuk Lisa dan Orin. Nah, selanjutnya coba kaitkan video di atas dengan pembelahan sel mitosis pada tubuh. Ada yang bisa? Ya, Hikmah, silakan. Cukup? Oke, beri aplaus untuk Hikmah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang dimana peserta didik mampu menganalisis mekanisme pembelahan sel secara mitosis. Yang kedua, peserta didik melakukan pengamatan pembelahan sel mitosis melalui prepared mikroskop. Semuanya, Ibu mau Anda perhatikan video berikut. Kanker payudara mengintai kaum hawa. Data Badan Kesehatan Dunia atau WHO tahun 2016 mencatat kanker payudara menjadi penyebab kematian tertinggi kedua di Indonesia setelah kanker paru-paru, trakea, dan bronkus. Deteksi dini dianggap mampu menekan angka kematian akibat kanker payudara, terlebih kepedulian sejak usia muda. Pencegahannya paling melakukan tindakan periksa sadar diri yang disuruh sama dokternya kan, terus hidup sehat. Nah, mungkin kalau misalkan buat orang yang tidak ada keturunan atau tidak ada gen kanker payudara, pencegahannya seperti dari pola makan, jadi nggak boleh makan sembarangan kayak junk food kayak gitu kan, sebenarnya itu udah bagus juga ya kan. Gaya hidup sehat hanyalah penunjang untuk meminimalkan terkena kanker, karena ada beberapa faktor pemicu yang tidak bisa dihindari seseorang, sehingga akhirnya pun harus berhadapan dengan penyakit ini. Jadi yang penting perempuan itu dia tahu faktor risiko, apakah dia punya faktor risiko kanker payudara atau tidak. Nomor satu adalah riwayat keluarga. Jadi kalau perempuan itu mempunyai riwayat keluarganya, orang tua, nenek, atau siapa saja yang sedarah, ada hubungan darah dengan dia, kanker, itu kanker payudara, dia punya risiko, itu satu. Kedua, ibu-ibu yang tidak punya anak, tidak menyusui, itu juga akan meningkatkan kanker payudara. Dengan bertambahnya umur, risikonya juga akan bertambah. Nah, kemudian perempuan post menopause, jadi perempuan post menopause yang sudah tidak mens lagi, kemudian ada benjolan di payudara, hati-hati. Itu kemungkinan bisa saja kanker payudara. Terus siapa lagi? Perempuan yang pakai obat KB dalam jangka waktu yang lama. Kenali gejala awal kanker payudara agar penanganan cepat dilakukan sebelum menyebar ke organ tubuh lain. Terlebih bagi yang memiliki riwayat keluarga terkena kanker payudara, disarankan melakukan pemeriksaan ke dokter setiap 2 atau 3 tahun sekali. Berdasarkan video yang ditampilkan tadi, bagaimana hubungan antara kanker payudara dan gangguan dalam mekanisme mitosis? Ya, Zaya, silakan. Ada yang ingin menambahkan? Ya, bisa, silakan. Itu sekalian dikatakan oleh Zaya dan Risa. Beri aplaus untuk Zaya dan Risa. Oke, Anda semuanya, hubungan antara kanker payudara dan gangguan dalam mekanisme mitosis itu yang dimana mitosis ini kan proses pembelahan sel yang bertujuan untuk mendistribusikan materi genetik secara tepat ke sel anak. Nah, jika sel terus membelah tanpa henti dan tidak terkendali, itu akan membuat kanker payudara. Kanker itu sel-sel mengalami mutasi menerus tanpa henti, membentuk tumor ganas yang dapat menyebabkan terbentuknya sel dengan jumlah sel anakan kromosom abnormal yang memperburuk kondisi kanker. Oke. Selanjutnya, bagaimana proses mitosis berperan dalam pertumbuhan dan regenerasi sel di jaringan payudara? Ya, silakan Yamima. Ada yang ingin menambahkan? Ya, Cindy. Oke, beri aplaus untuk Yamima dan Cindy. Oke, Anda semuanya. Oke, apa yang terjadi jika proses mitosis tidak terkontrol dalam jaringan payudara? Ya, Yamima, silakan. Ada yang ingin menambahkan? Ya, Anissa, silakan. Ya, beri aplaus untuk Yamima dan Anissa. Jika terjadi proses mitosis tidak terkontrol dalam jaringan payudara, itu akan yang dimana akan terus membelah tanpa henti, di mana membentuk sel-sel yang abnormal yang dikenal dengan tumor. Dan ini juga bisa bersifat ganas, yang dimana akan menyebabkan kanker seperti yang video tadi itu kanker payudara. Nah, baik Anda semuanya, Ibu mau Anda perhatikan penjelasan yang akan Ibu sampaikan, di mana pembelahan sel mitosis. Pembelahan sel mitosis itu adalah peristiwa pembelahan dua sel yang menghasilkan dua sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama seperti induknya. Proses ini terjadi di semua sel tubuh atau istilahnya sel somatik, kecuali sel-sel kelamin atau gamet. Nah, selanjutnya fungsi mitosis itu untuk pertumbuhan sel tubuh, yang kedua menggantikan sel-sel tubuh yang rusak, yang ketiga mempertahankan jumlah kromosom.
Ada 4 tahapan dari pembelahan sel mitosis. Yang pertama itu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, sebelum 4 tahapan ini dimulai, ada namanya fase interfase. Interfase yang disebut juga dengan persiapan pembelahan. Selama tahap interfase ini, inti sel atau nukleus dan anak inti sel atau nukleolus tampak terlihat jelas, namun kromosom pada sel ini tidak terlihat karena masih dalam bentuk kromatid, yaitu benang-benang halus yang tersusun atas molekul DNA dan RNA dan protein. Nah, bagian dari luar inti sel terdapat yang namanya sentrosom, yang mengandung sepasang sentrior yang berbentuk seperti badan silindris kecil. Nah, tahap interfase terbagi menjadi 3, yaitu fase G1, fase S, dan fase G2. Fase G1 ini, fase G1 disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel, yang dimana hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma akan digunakan untuk fase selanjutnya, yaitu fase S. Dan fase S disebut juga dengan fase sintesis, karena terjadi replikasi atau duplikasi DNA. Nah, fase S ini sebagai materi genetik yang akan diturunkan pada sel anak sehingga nanti akan dihasilkan 2 salinan DNA. Nah, pada fase G2 ini terjadi peningkatan sintesis protein, di mana replikasi DNA telah selesai, terjadi sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan atau disebut tahap inti dari mitosis. Tahap profase. Pada tahap ini, benang kromatin yang terdapat dalam nukleus akan mengalami pemadatan atau kondensasi menghasilkan sebuah kromosom yang terdiri dari 2 kromatid bersaudara yang dihubungkan oleh sentromer. Selain itu, inti nukleus dan juga membran nukleus akan menghilang. Lalu pada tahap ini, sentriol akan bergerak menuju kutub yang berlawanan, lalu membentuk sebuah benang spindle. Metafase. Pada tahap ini, mikrotubulus pada benang spindle akan berinteraksi dengan kromosom, menjadikan kromosom berposisi lurus di tengah sel, atau sejajar dengan garis ekuatorial. Setelah itu, benang spindle akan menempel pada bagian kinetokor pada kromosom. Anafase. Pada tahap ini, benang spindle yang menempel pada kinetokor kromosom akan menyebabkan kromatid bersaudara pada kromosom akan berpisah, lalu akan menuju masing-masing kutub sentriol. Telofase. Pada tahap ini, kromatid bersaudara akan sampai di kutub dan terlepas dari benang spindle. Lalu kromatid akan bertransformasi menjadi benang kromatin kembali. Lalu akan terbentuk kembali nukleus serta inti nukleus di setiap kutub. Sitokinesis. Pada sel hewan, cincin kontraktil akan menekan bagian tengah antara kedua kutub, menyebabkan terpisahnya 2 kutub dan menghasilkan sel anakan. Pada sel tumbuhan, di antara kedua kutub akan terbentuk sebuah dinding sel yang menyebabkan berpisahnya kedua kutub, menghasilkan sel anakan. Nah, selanjutnya ibu akan membagi kelompok yang dimana itu ada 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 beranggotakan Gemima, Risa Imanda, Nur Hikmah, Fitri, dan kelompok 2 itu ada Ori Nurjani, Rifa, Zaya, dan Ezra. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Oke. Baikkan Anda semuanya, Ibu mau siapa yang mau bacakan tata tertib laboratorium? Ya, Hikmah silakan. Nah, Anda semuanya, ada yang bawa jas lab? Nah, Ibu mau Anda semuanya gunakan jas labnya. Bu. Sudah digunakan jas labnya? Oke, selanjutnya. Ada yang ingin barang, Ibu mau Risa bacakan simbol bahan kimia. Baikkan Anda semuanya. Selanjutnya, siapa yang ingin bacakan alat dan bahan praktikum kita? Ya, Yanima, silakan. Nah, ada yang ingin bacakan kegiatan praktikum kita? Ya, Cindy, silakan. Nah, baikkan Anda semuanya. Di sini kita akan menggunakan benda-benda tajam dan api ya. Nah, Ibu mau Anda semuanya pada saat praktikum nanti lebih berhati-hati supaya tidak terjadi kecelakaan ringan ataupun kecelakaan berat. Paham Anda semuanya? Oke. Waktu pengerjaan ini ada 35 menit. Masing-masing kelompok silakan ambil bahan dan alatnya. Berangkat saja ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami, yaitu mengenai sel akar bawang merah. Nah, seperti yang dilihat di depan, ini merupakan gambar sel ujung akar, yaitu pada tahapan 4 pembelahan mitosis. Nah, seperti yang dapat dilihat, bahwasanya di sini terdapat ada interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, di sini di tahapan interfase ini dapat dilihat di sini kromatidnya mulai memadat dan belum adanya benang-benang spindel karena menghilangnya intisal atau nukleus. Sedangkan pada tahap profase, benang-benang spindelnya ini mulai terbentuk. Kemudian pada tahap metafase, benang-benang spindelnya ini mulai keluar. Nah, selanjutnya pada tahap anafase, benang-benang spindelnya ini mulai terbagi menjadi 2 sel anakan. Selanjutnya pada saat telofase, terjadilah pembentukan 2 sel anakan yang mirip atau identik dengan induknya, sehingga kromatidnya mulai memadat kembali yang berisikan tentang genetik atau kode genetik yang ada pada si telofase tersebut. Selanjutnya hal ini silakan dibaca. Nah, selanjutnya itu tahapan-tahapan belahan sel mitosis. Yang pertama itu ada tahap profase, yang dimana dia ini melakukan replikasi sehingga menghasilkan 2 sentromer. Nah, 2 sentromer di atas ini bereplikasi sehingga menghasilkan 2 sentromer anakan yang identik dengan induknya. Nah, selanjutnya itu ada metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran intisal sudah mulai tidak terlihat. Bisa dilihat pada gambar, nukleusnya sudah mulai hilang. Lalu ada tahapan anafase, terjadi pemisahan kromatid. Nah, jadi sistem kromatid tadi melakukan pemisahan sehingga terlihat memisah dari satu sama lainnya. Selanjutnya itu ada tahap telofase, yakni kromosom telah sampai ke bentuknya. Nah, kromosom ini akan membentuk kutub masing-masing sehingga nanti siap untuk melakukan pemisahan. Baik, untuk kelompok 2 ada yang ingin bertanya atau menyanggap? Yang kelompok 1. Sama Bu, juga dapat profase, interfase, telofase, dan metafase, anafase juga Bu. Cuma berbeda dengan istilahnya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, baik, kami akan menjawab pertanyaan dari AKPD. Nah, yang pertama itu mengapa akar bawang merah digunakan sebagai bahan praktikum pembelahan sel mitosis. Yang pertama itu memiliki mekanisme aktif di mana untuk akarnya ujung akar bawang merah memiliki jaringan meristem yang aktif. Nah, selnya berukuran besar, mudah diamati di bawah mikroskop. Sel akar bawang merah relatif besar dibandingkan dengan sel tumbuhan lainnya. Memiliki kromosom yang jelas, memudahkan identifikasi tahap-tahap mitosis. Kromosom pada sel akar bawang merah cukup tebal dan jelas ketika menggunakan teknik pewarnaan. Selanjutnya struktur sel yang sederhana, struktur sel yang tidak kompleks seperti jaringan hewan. Yang kedua, mengapa bagian akar yang baik digunakan adalah 0,5 sampai 1,0 cm dari ujung akar. Karena di bagian ujung akar, terutama pada zona merisematik, titik tumbuh sel akar aktif membelah untuk menghentikan pertumbuhan akar. Nah, selanjutnya tingkat pertumbuhan yang cepat, sel tumbuh yang berkembang baik, membran banyak peluang untuk mengamati proses pembelahan sel yang sedang berlangsung. Nah, selanjutnya bagian yang memiliki sel yang tidak terdegradasi di bagian ujung akar akan lebih dekat ke zona yang diverifikasi atau erogasi sel yang sudah mulai berkembang. Selanjutnya, apa fungsi zat pewarna dalam mengatur proses akar bawang merah? Agar sel-sel dan ciri dari tahap mitosis dalam sel dapat diamati dengan jelas. Yang keempat, bagaimana hubungan mitosis dengan pertumbuhan akar bawang merah? Dengan proses mitosis yang aktif membelah, maka akan menyebabkan pertumbuhan akar bawang merah secepat tumbuh. Yang kelima, pada wacana di atas, apa hubungan Down syndrome dengan pembelahan sel mitosis? Hubungannya adalah Down syndrome terjadi karena adanya disebabkan oleh kelainan jumlah kromosom akibat kesalahan saat pembelahan sel mitosis. Nah, dengan jumlah kromosomnya ini akan menjadi abnormal sehingga terjadilah Down syndrome tersebut. Kemudian yang pertanyaan ke-6 itu bagaimana mitosis berperan dalam proses penyembuhan luka pada manusia. Nah, jadi proses penyembuhan luka melalui mitosis itu, karena mitosis ini memungkinkan sel-sel baru terbentuk untuk menggantikan sel-sel yang rusak atau mati di area luka. Maka saat terjadi luka, jaringan di sekitar luka ini akan mengalami kerusakan sel. Sel-sel yang sehat di sekitar luka akan membelah secara mitosis dan menghasilkan sel-sel baru untuk menutup dan memperbaiki jaringan yang rusak. Proses ini kemudian akan membentuk dan meregenerasi jaringan sehingga luka dapat tertutup kembali. Baik, jadi kesimpulan dari praktikum kami di sini kami dapat mengetahui bahwa pembelahan mitosis ini merupakan proses pembelahan yang menjadi 2 sel anakan yang sama dengan induknya. Nah, pembelahan mitosis ini terbagi atas 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, pembelahan mitosis ini hanya terjadi pada saat dijanin, namun setelah bayi lahir proses mitosis tetap terjadi. Di mana saat berkembang proses mitosis masih terjadi. Nah, mitosis ini berfungsi untuk menghasilkan jaringan baru serta dalam hal perbaikan jaringan yang telah rusak itu. Baik, kelompok 2 ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Ada Bu. Ya, silakan tanya. Kenapa pada saat praktikum itu kita menggunakan ujung akar bawang? Kenapa nggak tidak pertengahan? Karena pada ujung akar bawang terdapat meristem untuk pertumbuhan. Jadi di situ kan kita terus terjadinya pembelahan. Yang ingin bertanya atau menanggapi lagi? Kelompok 2? Ya, cukup Bu. Oke, beri atas untuk kelompok 1.
Nah, akar bawang merah digunakan dalam praktikum pengamatan pembelahan sel mitosis karena memiliki beberapa keunggulan. Bagian ujung akar bawang mengandung jaringan meristem yang aktif membelah sehingga sangat ideal untuk mengamati berbagai fase mitosis seperti profase, metafase, anafase, dan telofase. Selain itu, sel-sel pada akar bawang merah berukuran relatif besar dan memiliki inti sel yang jelas, sehingga memudahkan pengamatan menggunakan mikroskop. Hasil pengamatan ujung akar bawang merah dapat disimpulkan bahwa proses pembelahan mitosis terdiri dari beberapa fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase yang memiliki ciri khas yang dapat diamati di bawah mikroskop seperti benang-benang kromatid yang memiliki benang-benang kromatid yang mulai tampak pada profase, kromosom yang tersusun di tengah sel atau metafase, dan kromatid yang tertarik dari kutub berlawanan atau anafase, dan terbentuknya dua inti sel baru atau telofase. Pengamatan ini membuktikan bahwa sel-sel meristematik pada ujung akar aktif membelah secara mitosis untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Oke, Anda semuanya, Ibu mohon Anda membuat infografis menarik mungkin mengenai pembelahan sel mitosis secara kelompok, lalu nanti akan dipresentasikan. Ada yang ingin bertanya? Ya, yang lima? Ya, betul sekali. Pengerjaan ini bisa menggunakan Canva dan buat semenarik. Oke, Anda semuanya, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Risa, silakan. Ya, beri aplaus untuk Risa. Terus apa, Gris? Semuanya, pembelahan sel mitosis adalah proses pembelahan yang melibatkan 4 tahapan seperti apa tadi? Profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, proses ini perbaikan jaringan dan reproduksi seksual pada organisme multiseluler. Pembelahan sel mitosis adalah 2 sel baru dengan jumlah kromosom yang sama seperti diploid. Nah, Anda semuanya, saatnya kita melaksanakan postas. Oke, Anda semuanya silakan masukkan kodenya 710267 dan bisa di-scan barcode. Ya. Oke, informasi ini bantu Risa dan Lima yang lain. Ya, coba di-refresh lagi ya. Beri apa untuk yang Lima, Risa? Oke, Anda semuanya, untuk soalnya dikirim ke grup WA ya. Di sini Anda bisa cek di mana letak kesalahannya dan bisa menjadi evaluasi bagian Anda semuanya. Ibu, sesuai perjanjian Ibu tadi, Ibu akan memberikan reward kepada peserta didik yang mendapatkan pretest dan postus tertinggi dan yang aktif pada pembelajaran pada pagi hari ini yang akan mendapatkan plus 5. Nama yang Ibu panggil tolong maju ke depannya. Imanda, Delima, Cindy, dan Zaya. Silakan maju ke depan. Oke, Anda semuanya, Ibu ingin Anda semuanya membuat resume dari pembelajaran kita pada pagi hari ini dan dikumpulkan di minggu depan. Buatnya itu tulis tangannya Anda semuanya. Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pembelahan meiosis, di mana Ibu ingin Anda semuanya belajar agar nanti pada saat pretestnya mendapatkan nilai yang bagus. Dan jangan lupa untuk membawa jas lab dan alat praktikumnya, nanti akan Ibu share ke grup. Paham Anda? Oke. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, siapa ketua kelasnya? Orindu. Ya, Orin silakan. Berdoa. Semuanya selamat pagi dan Ibu ucapkan terima kasih.